Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Pada sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pertemuan di siang hari ini kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, kemudian juga keseimbangan dan keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Jadi minggu kemarin kalian telah mempelajari secara asinkronus terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, pada hari ini kita jadwalkan untuk sinkronus membahas mengenai keseimbangan, kemudian keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Jadi kemarin juga sudah disinggung sedikit pada video dan PowerPoint yang kemarin itu tentang keseimbangan. Namun kita akan coba bagaimana menghitung titik keseimbangan tersebut. Sebentar ya, saya izin. Oke, kita lanjutkan. Saya akan coba share screen mengenai materi hari ini. Oke, ini dia materi hari ini di learning mengenai keseimbangan, kemudian keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Ini sudah terlihat? Jelas ya? Sudah, Pak. Baik. Mohon diperhatikan karena materi ini cenderung materi yang sulit yang diajarkan ke sekolah, atau siswa itu cenderung sulit memahami materi ini, sehingga kalian nanti kalau mengajar ke sekolah ini ya kalian juga harus paham mengenai permintaan, penawaran, kemudian keseimbangan setelah pajak dan subsidi, supaya kalian nanti ketika mengajar ke sekolah, nanti kan ada PLP 1 ataupun PLP 2, ketika mengajar ke sekolah kalian tidak kebingungan lagi apa itu permintaan, penawaran, kemudian keseimbangan, atau biasa dikenal dengan equilibrium, gitu ya, titik keseimbangan. Nah, kita pelajari dulu tentang keseimbangan. Kemarin sudah dibahas sebetulnya mengenai keseimbangan. Nah, kita akan coba lihat tugas yang kemarin kalian kerjakan apakah sudah betul atau tidak. Jadi kita akan lihat keseimbangan pada tugas yang kemarin. Nah, ini tugas yang kemarin. Jadi ada harga, begitu ya. Kemudian kuantitas yang diminta berapa, kemudian ada harga dan kuantitas yang ditawarkannya berapa. Ini tugas yang minggu kemarin yang kalian kerjakan di e-learning. Nah, kita akan coba hitung bagaimana membentuk keseimbangan dari soal berikut. Nah, ini kan kemarin juga sudah kalian kerjakan, begitu ya. Bagaimana membuat fungsi permintaan dan bagaimana membuat fungsi penawaran. Fungsi permintaan itu didapat dari P min P1 per P2 min P1, gitu kan, sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Itu yang kemarin. Yang kemarin bagaimana cara mencari fungsi dari permintaan dan fungsi dari penawaran.
Atau bisa dilihat dari fungsi A plus B Y. Atau A itu adalah konstanta, B itu adalah kecenderungan untuk permintaan ataupun penawaran. Kemudian maaf, A plus B P gitu ya. P itu adalah harga. Nah, ini permintaan. Rumusnya itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ini masih ingat ya kemarin ya? Yang ini ya? Oke. Iya, Pak. Masih ingat ya? Nah, kalau kita hitung dari soal yang tadi, maka akan didapatkan seperti ini. P ini adalah yang dicari. P itu adalah yang dicarinya, kemudian P1 itu 500. Kalau kalian lihat di sana ada P1 itu 500. Kemudian dibagi 1000. 1000 ini adalah P2. 500 adalah P1. Kemudian sama dengan Q min 650, maaf, ini adalah Q1 pada fungsi yang permintaan atau tabel yang permintaan dibagi 500 min 650. 500 ini adalah permintaan yang kedua. Nah, maka didapatkanlah seperti ini. Dikali silang gitu ya. Kali silang jadi antara ini. Nah, ini 1000 min 500 dikali Q min 650 dikali silang dengan P min 500 dikali dengan 500 min 650. Kita coba kali satu-satu. 1000 kurang 500 berapa? 500. Dikali Q 500 Q. Simpan di sini gitu ya. Kemudian ini kan 500 ini. 500 dikali dengan 650. Hasilnya adalah ini 325.000. Maka 500 Q min 325.000. Paham ya ini dari mana ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian sekarang tinggal yang ini. Yang dari P min P1 yang ini. Kemudian dikali dengan yang 500 min 650. Nah, 500 min 650 adalah min 150. Min 150 dikali dengan P. Maka hasilnya min 150 P. Min 150 dikali dengan min 500. Maka hasilnya adalah 75.000 gitu ya. Nah, kemudian kita cari 500 Q-nya. Maka 500 Q itu sama dengan 150 min 150 P yang ini ditambah dengan yang 325.000 ini berpindah ke sebelah kanan menjadi plus kan gitu ya. Ini rumus matematikanya ya. Dulu zaman-zaman SMP SMA. Kalau dari kiri berpindah ke kanan ataupun sebaliknya, maka berlaku min dan plus. Kalau dari sini min, maka ke sininya plus. Kalau dari sininya plus, pindah ke sini jadi min, gitu ya. Pindah ke sebelah sini sehingga 75.000 ditambah 325.000 menjadi 400.000. Nah, sekarang berapa Q-nya? Q itu sama dengan 150P per 500 ditambah 400.000 per 500. Sehingga dapatlah 800 min 0,3P. Dari sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan. Ada yang belum paham perpindahannya? Nggak ada yang ditanyakan berarti paham ya? Yang ini ya? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Yang ini mudah-mudahan kalian paham. Ini untuk permintaan. Kemudian bagaimana penawaran? Ini kan jawaban kemarin yang kalian kan? Segini kan? Nah, kemudian bagaimana penawaran? Sama saja polanya. Hanya bedanya nanti di Q-nya. Kalau tadi Q-nya Q permintaan, kalau sekarang Q-nya itu adalah Q yang penawaran. Nah, maka hasilnya juga akan seperti ini. Tadi caranya sama, persis sama caranya. Hanya nanti beda angkanya saja. Kalau ini kan min 650, kalau ini min 175. Kemudian ini di sini 500, di sini 250, di permintaan 650, di penawaran 175. Jadi caranya sama, hanya bedanya pada fungsi Q-nya.
Karena Ki yang di sebelah kiri itu adalah Ki untuk permintaan, Ki di sebelah kanan adalah Ki untuk penawaran. Sampai sini paham? Oke, baik. Nah, kemudian setelah ini bagaimana keseimbangannya? Nah, ditanya keseimbangannya. Saya tanya, keseimbangan itu terjadi ketika apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kurva penawaran bertemu dengan kurva permintaan, bukan Pak? Betul. Ada lagi yang lain, jawaban yang lain? Betul, Novita betul ya. Ada lagi yang lain? Ayo, permintaan. Keseimbangan itu terjadi ketika, silakan. Ayo, ini anak ekonomi, masa nggak tahu ini? Ayo, yang lain. Keseimbangan akan terjadi apabila ada kesepakatan. Kesepakatan antara Pembeli dan penjual. betul, betul. Keseimbangan itu terjadi antara kesepakatan pembeli dan penjual. Betul, Tasya ya. Kemudian ada lagi yang lain, silahkan. Orang saja ya, karena waktunya juga kan mau sebentar lagi akan berakhir. Oke, saya persingkat ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Novita, oleh Tasya sudah betul. Padahal ini permintaan itu dan penawaran akan seimbang apabila permintaannya dan penawarnya sama. Nah, tadi secara teknis tadi Tasya sudah menjelaskan kalau misalkan pembeli dan penjual ini memiliki kesepakatan, artinya sama-sama sepakat, maka terjadi keseimbangan. Pembeli itu mewakili yang mana? Mewakili permintaan. Penjual itu mewakili yang mana? Mewakili penawaran. Sehingga permintaan dan penawaran itu harus sama, maka disebut seimbang. Nah, dalam hal ini keseimbangan akan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran, ya. Jadi keseimbangan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Oke. Nah, permintaan kita lihat nih. Permintaan itu Ki sama dengan 800 min 0,3 P. Ya, yang ini ya. Ini permintaan. Penawaran itu Ki sama dengan 100 plus 0,15 P. Sehingga keseimbangan terjadi ketika 800 min 0,3 P sama dengan 100 plus 0,15 P. Sampai di sini paham? Oke, baik. Nah, setelah ini maka kita dikalikan sama seperti tadi. Jadi kita P ditambahkan dengan P, yang tidak ada P-nya kita samakan dengan yang P. Sehingga terjadi seperti ini. 0,3 P ditambah 0,15 P sama dengan 800 min 100. Nah, jadi ditukar-tukar begitu ya, ditukar-tukar. Sehingga 0,3 P tambah 0,15 P sama dengan 0,45 P. Sama dengan 800 dikurangi 100 sama dengan 700. Sehingga P sama dengan 700 dibagi 0,45. Hasilnya 1555,55555 begitu ya. Atau 0,556. Nah, ini keseimbangan keseimbangan pada harga. Jadi keseimbangan harga itu terjadi pada saat harganya 1555,555. Jadi pada prinsipnya gini. Penjual dan pembeli sepakat dengan harga 1555,555 begitu ya. Si penjual dan pembeli itu. Nah, berapa Ki-nya? Maka Ki itu tinggal kita substitusikan. Nah, Ki itu sama dengan 800 ini. Ki sama dengan 800 min 0,3 P. Disubstitusikan P-nya menjadi 1555,55555 gitu ya. Maka Ki-nya itu adalah 333,333. Sampai di sini paham nggak? Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Paham. Oke. Paham. Baik, kita lanjutkan ya.
Ini baru keseimbangan. Jadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, diingat tadi bahwa keseimbangan terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran, gitu ya. Nah, bagaimana membuat kurvanya? Tinggal kita buat kurva P, garis P, dan garis Q. P-nya berapa? Nah, ini kita klik misalkan 1555,556. Kemudian Q-nya berapa? 333,333. Maka tinggal kita buat kurva seperti ini. Nah, titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran ini disebut dengan equilibrium atau titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu terjadi ketika perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang mana kurva permintaan? Yang garisnya dari mana ke arah mana? Dari atas ke bawah bukan Pak kalau yang permintaan? Betul, yang ini ya. Nah, yang garis ini dari atas kiri ke kanan bawah itu kurva permintaan. Sedangkan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Itu adalah kurva penawaran. Nah, itu di minggu kemarin. Oke, berarti kalian sudah baca. Bagus ya. Nah, sekarang kita lihat keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Nah, kalau tadi keseimbangan sebelum pajak dan subsidi, sekarang kita pelajari mengenai keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Oke. Adanya pajak dan subsidi hanya akan menggeser fungsi penawaran dan tidak berpengaruh kepada fungsi permintaan. Jadi nanti subsidi itu hanya mempengaruhi kurva penawaran saja atau fungsi penawaran saja. Dia tidak akan berpengaruh terhadap fungsi permintaan. Maka nanti yang dirubah itu adalah fungsi penawarannya, bukan fungsi permintaannya. Oke ya, sampai situ paham ya? Kemudian yang kedua, pajak akan menggeser kurva penawaran ke atas, sedangkan subsidi akan menggeser kurva penawaran ke bawah. Intinya bahwa pajak itu akan lebih memahalkan harga. Kalau subsidi akan mengurangi harga, gitu ya. Oke. Jadi pajak itu akan menggeser kurva penawaran saja, ingat ya. Jadi permintaan itu tidak dipengaruhi oleh pajak atau subsidi. Kemudian yang ketiga, adanya pajak akan menaikkan harga barang, sedangkan adanya subsidi justru akan menurunkan harga barang. Jadi kalau pajaknya semakin tinggi, harga barangnya semakin rendah semakin tinggi. Kalau pajaknya semakin tinggi, harga barangnya semakin tinggi semakin rendah. Semakin tinggi. Betul. Jadi kalau ada pajak, harganya pasti akan semakin tinggi. Kemudian kalau ada subsidi, harganya semakin rendah semakin tinggi. Semakin rendah. Semakin rendah, Pak. Betul. Kalau ada subsidi, harganya ingat kalau misalkan pemerintah sedang memberikan subsidi untuk BBM. Nah, berarti harga BBM-nya semakin Rendah. rendah, betul ya. Jadi ingat kalau ada pajak berarti harganya semakin tinggi. Kalau ada subsidi, harganya semakin rendah. Nah, bagaimana cara mencari beban pajak yang ditanggung oleh konsumen? Nah, caranya adalah dengan harga pajak dikurangi dengan harga sebelum pajak. Nanti kita akan bahas. Jadi harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak itu adalah beban yang ditanggung oleh konsumen, beban pajak. Kemudian bagaimana menghitung beban pajak yang ditanggung oleh produsen? Yaitu besarnya pajak per unit dikurangi beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Bagaimana menghitung pendapatan pajak pemerintah? Yaitu besarnya pajak per unit kali kuantitas keseimbangan setelah pajak. Nanti akan kita hitung. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, misalkan begini. Fungsi permintaan dan penawaran ditunjukkan oleh PD. D itu demand, berarti permintaan, harga permintaan itu sama dengan min 2Q plus 10. PS adalah P pada saat supply atau harga pada saat penawaran sama dengan 0,5 Q ditambah 5. Nah, yang pertama carilah keseimbangan awal.
Yang kedua, apabila ada pajak 1 per unit, Rp1 per unit, bagaimana posisi keseimbangan setelah pajak? Yang ketiga, berapa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen? Yang keempat, berapa beban pajak yang ditanggung oleh produsen? Dan yang kelima, berapa pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah? Oke, kita hitung dulu yang A. Keseimbangan itu terjadi ketika apa tadi? Untuk pembahasan kali ini bahasa dan masyarakat perlu kita tanamkan. Keseimbangan itu terjadi ketika Permintaan sama dengan penawaran. betul. Permintaan sama dengan penawaran. Berarti untuk menjawab yang A, permintaan sama dengan penawaran. PD sama dengan PS. Nah, maka min 2Q plus 10 sama dengan 0,5Q plus 5. Sampai sini paham ya? Permintaan sama dengan penawaran. Kemudian kita tukar lagi seperti tadi. Maka didapatkanlah 10 min 5 sama dengan 2,5Q. Sebentar, maaf. Saya izin sebentar. Oke, maaf, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita tukar tadi yang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, sehingga muncullah hasil 10 min 5 sama dengan 2,5Q. 2,5Q itu dari mana? Dari 2Q ditambah dengan 0,5Q.
Kemudian maka hasilnya 5 sama dengan 2,5 Ki. 10 min 5 itu kan 5. 5 sama dengan 2,5 Ki. Maka Ki sama dengan 5 dibagi dengan 2,5. Maka hasilnya itu adalah 2. Nah, Ki-nya itu 2. Selanjutnya, bagaimana mencari P? Tinggal kita substitusikan. Nah, min 2. 2 ini dari mana? 2 yang ini. 2 yang ini dari Ki. Ya, kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Min 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 10. Maka P sama dengan min 4. Min 2 kali 2 itu min 4 ditambah dengan 10. P sama dengan 6. Nah, ini untuk jawaban yang A. Yaitu keseimbangan sebelum pajak dan juga subsidi. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, Hadian. Aku nanya, Pak. Ya, mangga. Ini kan yang buat nyari P-nya. Itu tuh bisa pakai yang 0,5 Ki plus 5 juga kan? Bisa, bisa. Soalnya kiri kanan sama ya. Kalau Sama. misalkan kiri kanan nggak sama, berarti salah gitu kan, Pak? Betul, betul. Betul, Hadian Oke, betul. Pak. Jadi boleh menggunakan yang kiri 2 Ki plus 10, boleh juga menggunakan yang kanan. Nanti hasilnya juga sama-sama juga 6 begitu ya. Kecuali kalau hasilnya pecahan, biasanya agak sedikit berbeda, tapi bedanya juga tidak terlalu jauh. Misalkan yang Ki-nya itu sama dengan 2, berapa begitu ya, 2,4321 misalkan, komanya panjang. Nah, itu hasilnya biasanya itu akan berbeda. Gitu ya, agak sedikit berbeda, tapi itu tidak apa-apa. Kalau dibulatkan akan sama-sama juga, ya. Oke, begitu Hadian ya. Iya, Pak. Ngerti, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kemudian jadi keseimbangan awal terjadi pada saat harganya 6 dan jumlah barangnya itu adalah 2 unit. Keseimbangan awal. Ingat, keseimbangan sebelum ada pajak dan juga subsidi. Oke, kemudian kita lihat yang jawaban yang B. Nah, jadi bagaimana keseimbangan setelah ada pajak? Ingat, pajak itu sifatnya menambah atau mengurangi harga. Nambah, Pak. Betul ya. Pajak itu sifatnya menambah harga, gitu ya. Kecuali nanti untuk subsidi. Subsidi sifatnya mengurangi harga. Nah, pajaknya itu satu rupiah. Maka yang dipengaruhi itu apa tadi? Yang permintaan atau penawaran? Penawaran, Pak. Betul. Yang dipengaruhinya adalah penawaran. Sehingga yang dipengaruhinya adalah 0,5 Ki ditambah dengan 5. Itu yang dipengaruhinya. Sedangkan permintaannya yang min 2 Ki plus 10 itu tetap. Jadi yang hanya dipengaruhi itu adalah yang fungsi yang PS atau yang penawaran. Maka PS setelah pajak 0,5 Ki ditambah 5 ditambah 1. Apa ini 1? 1 itu adalah pajak. Maka PST itu adalah penawaran, harga penawaran setelah pajak menjadi 0,5 Ki ditambah dengan 6. Nah, kita berubah yang awalnya PS itu 0,5 Ki plus 5 menjadi 0,5 Ki plus 6 karena ada pajak 1 gitu ya, berubah. Nah, maka keseimbangan setelah pajak itu terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. Maka 2 Ki plus 10 sama dengan 0,5 Ki ditambah 6. Kemudian 10 min 6 sama dengan 0,5 Ki plus 2 Ki. Maka sama dengan 2,5 Ki sama dengan 4 dan Ki sama dengan 1,6. Kita lihat perbedaannya. Kalau tadi keseimbangan sebelum pajaknya Ki-nya berapa? 2. Sekarang Ki-nya berubah menjadi 1,6. Maka ketika Ki sama dengan 1,6, P-nya itu adalah 6,8 setelah disubstitusikan ke yang ini nih, 2 Ki min 2 Ki plus 10 ataupun yang ini juga sama. 0,5 Ki plus 5. Gitu ya. Jadi P-nya menjadi 6,8. Nah,
Jadi keseimbangan setelah pajak terjadi pada saat harga 6,8 dan kuantitas sebanyak 1,6 unit. Kita lihat harganya semakin tinggi semakin rendah. Setelah ada pajak, keseimbangannya. Semakin tinggi semakin rendah. Harganya. Tinggi. Tadi Tinggi, berapa? Harga tadi berapa? Tadi 6. Tadi 6. Sekarang jadi 6,8. Kemudian Q-nya tadi berapa? 2 Q-nya kan? Sekarang menjadi 1,6. Nah, di sini terlihat bahwa pajak itu akan meningkatkan harga dan juga menurunkan permintaan. Jadi ini kan hukum permintaan. Ketika harga naik, maka permintaan turun, ya kan? Ketika harga naik, permintaan turun. Karena ada pajak, harganya menjadi naik. Yang tadinya 6 menjadi 6,8. Nah, karena harga naik, maka kuantitasnya turun yang diminta. Yang tadinya dari 2 menjadi 1,6. Nah, ini pengaruh adanya pajak. Gitu ya. Nah, kan keseimbangannya meningkat harganya dari 6 ke 6,8, jumlah keseimbangannya menurun atau kuantitas yang dimintanya menurun dari 2 menjadi 1,6. Oke, sampai sini paham? Nah, ini jawaban yang B. Jadi keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Nah, kemudian kok jawabannya A lagi. Nah, sekarang yang C, beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi berapa beban pajak yang ditanggung oleh konsumen? Caranya adalah harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Terus kan? Harga setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Harga setelah pajaknya berapa? 6,8. Harga sebelum pajaknya 6. Maka beban pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 0,8. Jadi ada 0,8 rupiah, sejumlah 0,8 rupiah yang harus ditanggung oleh konsumen akibat karena adanya pajak. Nah, sekarang berapa beban pajak yang ditanggung oleh produsen? Nah, beban pajak yang ditanggung oleh produsen caranya adalah besar pajak per unit dikurangi beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, beban pajaknya berapa? 1 rupiah. Berapa yang ditanggung oleh konsumen? 0,8. Maka yang ditanggung oleh produsen adalah 0,2. Sedangkan pendapatan pajak pemerintahnya berapa? Besar pajak per unit dikali kuantitas keseimbangan setelah pajak. Berapa pajaknya? 1. Berapa kuantitas setelah pajak ada pajak? 1,6. Maka besarnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak adalah 1,6. Sampai di sini ya tanyakan terlebih dahulu nggak? Nggak ada, Pak Eko. Oke, mudah-mudahan pada paham semuanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi pendapatan pajak pemerintah itu adalah 1,6. Nah, catatan. Yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran juga dapat diubah dalam bentuk fungsi Q atau untuk jelasnya contoh berikut. Jadi kalau yang tadi itu adalah fungsinya fungsi P. Kalau fungsi P lebih mudah. Tadi kan PD dan PS begitu ya. Harga pada saat permintaan dan juga harga saat penawaran. Kalau sekarang bagaimana kalau fungsinya Q? Nah, kalau tadi begini. PD sama dengan 2 Q plus 10. Nah, maka kalau dirubah ke fungsi Q, maka menjadi Q sama dengan 0,5 plus 5. Sama juga yang PS. PS itu awalnya tadi 0,5 Q plus 5. Maka kalau dirubah ke fungsi Q, maka Q sama dengan 2P min 10. Jadi bisa dalam dua fungsi. Bisa dalam fungsi P dan juga bisa dalam fungsi Q. Fungsi P berarti yang dicarinya adalah harga. Kalau fungsi Q yang dicarinya adalah kuantitas. Gitu ya. Nah, misalkan dengan diberlakukannya pajak sebesar 1 per unit, maka fungsi penawarnya akan menjadi seperti ini. Nah, QS sama dengan 2P min 1 min 10. Ingat, yang dipengaruhinya itu adalah harganya, P-nya.
Kalau fungsinya fungsi QS, kalau tadi fungsi P, kalau fungsinya fungsi QS, maka yang dikurangi adalah yang di P-nya. Nah, QS sama dengan 2P min 10. Yang dikurangi itu yang P-nya. Jangan dikurang 1 langsung di sini, begitu ya. Tapi P-nya saja. Maka QS sama dengan 2P min 1 min 10. Kebalikannya, kalau dalam fungsi P, pajak itu sifatnya menambah. Kalau dalam fungsi Q, pajak itu sifatnya mengurangi. Ingat, kalau dalam fungsi P, yang ini nih, P yang tadi, pajak itu sifatnya menambah harga. Tetapi dalam fungsi Q, pajak itu sifatnya mengurangi harga. Begitupun sebaliknya. Kalau dalam fungsi P, subsidi itu akan menambah harga. Subsidi itu akan mengurangi harga. Kalau dalam fungsi Q, subsidi itu akan menambah harga. Kalau fungsinya berbeda. Nah, setelah dihitung, ternyata ya sama-sama juga. Hasilnya itu akan sama. Gitu ya. Hasilnya akan P-nya 6,8, Q-nya juga 1,6. Hanya bedanya kalau tadi dalam fungsi P, kalau sekarang dalam fungsi yang Q. Oke, kita lanjutkan. Misalkan subsidi. Nah, ini juga subsidi sebetulnya saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak karena caranya sama persis seperti tadi. Hanya bedanya kalau dalam fungsi ada subsidi sifatnya menambah. Kalau tadi mengurangi. Kalau tadi PSS-nya itu menambah Rp1, kalau sekarang berkurang Rp1. Karena tadi kalau ada subsidi harganya semakin murah, harganya menjadi berkurang. Kalau ada pajak harganya semakin mahal atau harganya semakin tinggi, gitu ya. Nah, ini tinggal nanti silahkan dibaca-baca saja karena memang caranya sama-sama juga, gitu ya. Nah, ini silakan. Nah, kemudian nanti silakan kalian kerjakan soal ini. Soalnya sama persis seperti yang barusan. Bentuknya sama, tinggal kalian beda angkanya saja. Silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan. Begitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Paham ya, Hadian ya? Paham. Terima kasih, Hadian. Yang lainnya silakan. Sudah paham? Bapak izin bertanya. Ya, Cak, silakan Cak. Kan ini teh yang BT kan gini ya, berapa tingkat harga dan kualitas barang pada posisi keseimbangan. Berarti ini tuh pakai rumus yang keseimbangan awal ya, Pak? Nah, kalau yang B, yang A sebetulnya nggak perlu dikerjakan ya. Kalau yang A. Kalau yang B silahkan mulai dari B. Nanti itu di soalnya juga dimulai dari B. Berapa tingkat harga dan kualitas barang pada posisi keseimbangan. Nah, kalau yang B berarti keseimbangan awal. Yang B, sebelum ada pajak dan sebelum ada subsidi. Kalau yang C berarti keseimbangan setelah ada pajak atau keseimbangan setelah ada subsidi. Begitu, Cak. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya silahkan. Oke, saya stop. Nah, begitu ya. Nah, saya stop, udah tutup lagi nih kameranya. Begitu ya. Silakan ada yang tanyakan terlebih dahulu. Jadi, di e-learning yang pertama kalian silakan baca lagi, review lagi materinya. Setelah review materinya, kemudian nanti silahkan kerjakan tugasnya. Nah, itu PG begitu ya. Nanti juga akan mempengaruhi tugas kalian di akhir perkuliahan. Dan itu PG kalau bisa kalian ya bagus-bagusnya betul semua gitu ya. Jangan sampai ada yang salah. Kalau tadi mengikuti langkah-langkahnya insya Allah nanti betul semua. Silakan nanti sesuaikan saja langkah-langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian setelah mengerjakan kuis silahkan buat resume pembelajaran. Nah, resume pembelajarannya bisa menggunakan catatan yang kalian buat tadi. Jadi kan kalian menghitung tuh. Nah, hitungan itu silahkan kalian buat resume saja. Jadi tidak perlu membuat resume lagi. Resumenya hanya dari catatan yang kalian kerjakan untuk mengerjakan kuis saja.
Nah, setelah itu baru kalian absen. Waktunya sampai pukul 6 sore. Jadi silakan kalian bisa mengerjakan sampai pukul 6 sore dan absen juga bisa sampai pukul 6 sore. Absen bisa dibuka setelah kalian mengerjakan kuis dan mengerjakan resume. Gitu ya? Paham semua? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada perkuliahan Oh, Pak. baik. Perkuliahan hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi kepada kalian yang sudah hadir pada web meeting kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah. Kalian sekeluarga sehat semuanya. Untuk kegiatan perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak izin keluar. Ya, silakan Rip. Makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pan. Waalaikumsalam Pak.